semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan share tentang inspirasi atau ide masak sehari-hari selama 7 hari atau seminggu ya. Nah ini stok belanja mingguan saya akan masak dari stok mingguan ini ya teman-teman selama 7 hari ke depan. Untuk porsi masakannya jangan jadi patokan ya, disesuaikan aja sama jumlah keluarganya masing-masing. Kebetulan keluarga saya masih keluarga kecil ya. Dan untuk resep lebih detailnya setiap masakan per harinya teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya karena udah pernah saya upload ya. Selamat menonton, semoga video ini bermanfaat. Hari pertama saya masak ikan goreng saus tiram dan sayur kangkung belacan ya. Pertama-tama saya akan goreng terlebih dahulu ikannya. Ikannya udah saya celupin di tepung bumbu serbaguna basah, kemudian saya gulingkan di tepung bumbu serbaguna yang kering ya. Nah ini ikannya udah matang, sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya saya udah siapkan bumbunya ya teman-teman. Ini saya akan panaskan margarin dan sedikit minyak goreng. Saya akan tumis terlebih dahulu bawang bombaynya sama jahenya, kemudian bawang putih sama cabenya ya. Kita tumis sampai benar-benar harum. Kemudian saya masukkan air secukupnya. Saya tambahkan saus tiram sebanyak 1 sendok makan, saus sambal 1 sendok makan, saus tomat sebanyak 1 sendok makan juga, kecap manis sebanyak 1 sendok makan, sedikit garam. Ini saya tidak kasih garamnya itu terlalu banyak ya teman-teman, karena dari saus tiramnya udah asin. Setengah sendok teh lada bubuk dan kaldu bubuk secukupnya ya. Nah ini udah matang, selanjutnya saya masukkan daun bawangnya, saya masukkan sebagai pengentalnya larutan tepung maizena ya. Nah ini udah matang ya teman-teman, sekarang kita matikan kompornya, kemudian nanti kalau udah mau makan baru kita siramkan di ikannya ya. Selanjutnya ini saya mau siapkan bumbu untuk kangkungnya. Ini bawang merah, bawang putih sama cabenya saya iris-iris terlebih dahulu, kemudian saya kasih sedikit garam, kita ulek sampai halus. Kemudian saya juga akan ulek terasinya ya. Nah ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya akan tumis terlebih dahulu bumbu yang udah dihaluskan tadi. Kemudian saya masukkan kangkungnya. Selanjutnya saya akan tambahkan kaldu bubuk secukupnya dan sedikit gula pasir ya. Sekarang kita masak sampai sayurnya matang. Nah ini udah matang ya teman-teman, selamat mencoba. Ini untuk masakan hari pertama udah siap kita sajikan. Hari kedua saya masak tempe bacem, sayur lodeh, ongseng ikan asin, peda ya. Pertama-tama saya akan ungkep tempenya terlebih dahulu. Ini bumbunya udah saya siapkan, bawang putih, bawang merah, kemudian lengkuasnya saya tumbuk-tumbuk juga, 1 lembar daun salam, asam jawa, garam, kaldu bubuk, kecap manis, dan gula aren ya teman-teman. Ini saya tambahkan air secukupnya, kita ungkep sampai bumbunya benar-benar meresap ya. Nah ini udah kering, bumbunya juga udah meresap ke tempenya. Sekarang kita angkat dan ini bisa teman-teman jadikan stok ya. Selanjutnya ini bumbu lodehnya udah saya siapkan. Ini bawang merah, bawang putihnya saya haluskan, saya tambahkan sedikit garam, daun salam sama lengkuasnya udah saya geprek ya teman-teman. Ini kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai benar-benar harum. Kemudian saya masukkan daun salam sama lengkuasnya. Saya masukkan 500 ml santan. Saya tambahkan kaldu bubuk secukupnya. Sekarang saya akan masukkan sayur yang keras-keras terlebih dahulu ya.
Nah, ini udah mendidih, sayurnya juga udah agak matengan. Sekarang saya masukkan sayur yang lembutnya ya. Nah, ini udah matang ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita matikan kompornya. Ini bumbu untuk ikan asinnya udah saya siapkan, saya iris-iris aja ya. Bawang bombay, bawang putih, kemudian bawang merah, cabai, tomat, cabai hijau, dan ini ikan asin pedanya ya. Pertama-tama saya akan goreng terlebih dahulu tempe bacemnya ya teman-teman, sebelum goreng ikan asinnya. Nah, ini udah cukup, sekarang saya matikan kompornya. Selanjutnya ini minyaknya udah saya kurangkan, saya akan goreng ikan asinnya. Ini sebentar aja gorengnya. Sekarang kita angkat. Selanjutnya saya akan tumis bumbu yang udah disiapkan tadi ya teman-teman. Kita tumis terlebih dahulu bawang bombaynya sampai layu, kemudian kita masukkan bawang merahnya. Selanjutnya kita masukkan bawang putih, kemudian baru cabai sama tomatnya ya. Sekarang kita masak sampai benar-benar matang ya. Sementara itu saya masukkan saus sambal sekitar 1 sendok makan, kecap manis, saya tambahkan sedikit kaldu bubuk, baru kemudian saya masukkan cabai hijaunya ya. Nah, ini saya masukkan air secukupnya. Kita masak sampai benar-benar matang ya teman-teman. Nah, ini udah matang. Selanjutnya saya akan siram ke ikan asinnya ya. Ini enggak saya masukkan di kuali ikan asinnya supaya enggak hancur. Nah, ini dia teman-teman, masakan hari kedua udah siap kita sajikan. Hari ketiga saya masak sup oyong jamur kuping, sambal terasi, ayam goreng ketumbar. Pertama-tama saya akan marinasi terlebih dahulu ayamnya. Ini ayamnya sebanyak setengah kilo, udah saya cuci bersih, kemudian saya sayat-sayat seperti ini. Saya masukkan semuanya 1 bungkus ketumbar bubuk. Kemudian saya akan parut ini bawang putih sebanyak 6 siung. Selanjutnya saya masukkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan. Kaldu bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini kecap manis 1 sendok makan terlebih dahulu, minyak wijen sebanyak setengah sendok teh ya. Sekarang kita aduk-aduk sampai semua bahan dan bumbunya tercampur rata. Nah, ini teman-teman, kecap manisnya saya masukkan lagi kira-kira 1 sendok makan. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu sampai meresap. Selanjutnya untuk sayurnya udah saya siapkan. Ini bumbunya saya iris-iris aja. Ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, setengah biji pala, daun seledri sama daun bawang ya. Nah, ini bumbunya saya tumis terlebih dahulu sampai benar-benar harum semuanya. Nah, ini udah harum, selanjutnya saya masukkan air secukupnya. Kemudian setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan sedikit gula pasir ya. Sekarang kita masak sampai benar-benar matang. Nah, ini udah matang, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan daun seledri sama daun bawangnya ya. Sekarang udah siap kita sajikan. Untuk bumbu sambalannya udah saya siapkan. Ini akan saya goreng ya teman-teman. Nah, ini saya goreng sampai agak layuan aja. Baru kemudian nanti saya akan masukkan terasinya ya. Nah, ini terasinya kita masak sampai matang. Nah, ini bumbu sambalannya udah matang ya teman-teman. Sekarang kita angkat dan ulek ya. Ini saya tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh atau secukupnya, sedikit garam. Kemudian ini gula aren secukupnya ya. Sekarang kita ulek sampai halus. Nah, ini udah halus, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Sekarang saya akan goreng ayamnya. Ini gunakan api yang kecil aja.
Nah, ini udah matang, sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Ini bukan gosong ya teman-teman, ini dari kecap manisnya. Nah, ini dia masakan hari ketiga udah siap kita sajikan ya. Hari keempat saya masak daging kacang panjang, sambal korek, telur dadar, tahu ya. Pertama-tama saya akan tumis terlebih dahulu bawang merah yang udah saya iris-iris. Kemudian bawang putih, jahe cincangnya. Selanjutnya cabenya ya. Baru kemudian kita masukkan ini daging cincangnya sebanyak 1,5 ons. Nah, sekarang saya masukkan air secukupnya. Kemudian lada bubuk secukupnya, garam secukupnya. Kemudian ini sedikit kaldu bubuk ya. Saus tiram, kecap manis sebanyak 3 sendok makan ya. Sekarang kita masak sampai dagingnya empuk. Sementara itu saya mau bikin sambal korek. Ini ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau, kemudian cabai keriting secukupnya sesuai selera teman-teman. Ini saya tambahkan garam dan gula pasir, saya ulek sampai halus. Kemudian saya akan ulek juga bawang putih dan bawang merahnya ya. Nah, sementara itu teman-teman, saya udah siapkan minyak secukupnya. Minyaknya udah saya panaskan, harus benar-benar panas ya. Sekarang sambalnya kita siram sama minyak panas. Nah, ini dagingnya udah empuk ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Sekarang kita matikan kompornya terlebih dahulu ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan air secukupnya. Saya tambahkan sedikit garam dan sedikit minyak. Saya akan rebus kacang panjangnya sampai agak empukan ya. Tapi jangan terlalu empuk karena nanti mau saya masak kembali. Nah, ini udah cukup. Sekarang akan saya angkat ya. Selanjutnya kacang panjangnya saya masukkan di dagingnya. Sekarang kita aduk-aduk ya teman-teman. Kita masak sebentar. Nah, ini jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sudah siap kita sajikan ya. Selanjutnya ini saya akan dadar tahu telurnya menggunakan cetakan martabak mini seperti ini supaya lebih cantik dan anak-anak tertarik ya. Ini saya menggunakan tahu kuning, kemudian saya hancurkan, saya kasih sedikit garam, sedikit kaldu bubuk, lada bubuk, kemudian daun bawang ya. Dan tentunya ada telurnya ya teman-teman. Nah, ini udah matang, tinggal diputar-putar, dibalik-balik aja ya, digantikan posisinya. Lakukan sampai selesai. Oke, ini dia teman-teman, masakan hari keempat udah siap kita sajikan ya. Masakan hari kelima, gulai labu siam udang dan tahu kriwil. Pertama-tama saya akan tumis terlebih dahulu bumbu yang udah saya haluskan. Ini bawang merah, bawang putih, kemudian kunyit dan cabai. Saya tambahkan lengkuas, daun salam, dan sedikit terasi ya. Nah, sekarang saya masukkan udangnya. Kemudian labu siamnya, ini sebanyak 1 buah yang udah saya potong korek api. Saya tambahkan kaldu bubuk secukupnya. Ini saya tidak menambahkan garam karena udah nguleknya itu udah saya kasih garam ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan santannya ya. Nah, ini asam jawanya saya masukkan juga. Nah, sementara itu teman-teman, saya akan haluskan tahunya. Ini tahu putih.
Nah, ini udah selesai. Selanjutnya saya masukkan kaldu bubuk secukupnya, garam secukupnya, kemudian tepung. Kemudian ini ada tepung maizena juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita aduk-aduk sampai semua bahan dan bumbunya tercampur rata ya. Untuk takarannya nanti teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya tinggal kita goreng. Nah, ini teman-teman jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang saya masukkan cabai-cabainya. Kita masak sebentar sampai cabainya layu ya. Nah, ini udah layu, udah matang semuanya. Sekarang kita angkat, siap kita sajikan. Selanjutnya saya akan goreng tahu kriwilnya. Ini tahunya nggak usah ditekan-tekan atau dipadatkan, cukup kita ambil-ambil aja ya. Ini saya goreng sampai warna bagian bawahnya itu kecoklatan, baru kita balik ya. Nah, ini udah kecoklatan ya teman-teman. Sekarang kita balik, kita masak sampai warnanya itu sama rata ya. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Oke, ini dia teman-teman, masakannya udah siap, kita sajikan ya. Tahu kriwil, gulai udang, sama labu siam. Selamat mencoba ya. Hari ke-6 saya masak tumis oyong jamur kuping, ayam goreng lengkuas, sambal terasi, dan terong crispy. Pertama-tama saya akan ungkep ayamnya terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan bumbu yang udah saya haluskan. Saya tambahkan kaldu bubuk secukupnya, ketumbar bubuk secukupnya, lada bubuk secukupnya, dan bumbu-bumbu cemplungannya ya. Ada daun jeruk sama daun salam. Nah, ini saya masukkan air secukupnya. Kita masak sampai airnya menyusut ya. Selanjutnya teman-teman, saya akan ulek bumbu untuk sayurnya. Ini bawang merah, bawang putih, sama garam, dan tentunya cabai ya. Kemudian ini saya punya ikan teri segenggam, akan saya haluskan juga, saya ulek seperti ini. Nah, ini sayurnya udah saya siapkan, ada oyong sama jamur kuping ya. Selanjutnya saya akan tumis terlebih dahulu ikan teri yang udah saya haluskan tadi. Kemudian baru bumbu yang udah dihaluskan tadi ya teman-teman. Sekarang kita masukkan sayur dan jamurnya. Nah, ini saya tambahkan kaldu bubuk secukupnya, sedikit gula pasir ya. Ini saya tambahkan air secukupnya, kita masak sampai matang. Nah, ini udah matang, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita matikan kompornya. Ini ayamnya juga udah menyusut ya teman-teman. Sekarang akan saya angkat dan bumbunya akan saya saring ya. Sementara itu teman-teman, ini saya akan bikin tepung bumbu untuk citerongnya. Ini ada adonan basah dan adonan keringnya. Adonan basahnya saya larutkan sama air secukupnya. Nah, nanti terongnya saya celup di adonan basah, kemudian baru di adonan kering ya. Sebelum menggoreng ayam, saya akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah, ini terongnya udah matang ya teman-teman. Sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Di minyak yang sama saya akan goreng ayamnya. Ini gunakan api yang kecil aja. Nah, ini ayamnya udah kecoklatan seperti ini. Sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya minyaknya akan saya kurangkan. Saya akan goreng bumbu yang udah saya saring atau tiriskan. Sekarang kita goreng bumbunya sampai warnanya kecoklatan ya. Nah, ini udah kecoklatan, tandanya udah matang. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Harus benar-benar ditiriskan ya, supaya minyaknya itu turun.
Nah, ini udah selesai. Selanjutnya ini teman-teman, saya akan goreng bumbu untuk sambalnya. Ini ada bawang merah, bawang putih, tomat, terasi, cabai rawit merah, cabai rawit hijau ya. Nah, ini bumbunya saya goreng terlebih dahulu sampai layu, baru kemudian nanti terasinya ya. Nah, ini terasinya saya masukkan, saya goreng kembali sampai semuanya matang ya teman-teman. Nah, ini udah matang, selanjutnya saya angkat ya. Selanjutnya ini teman-teman, saya tambahkan gula aren atau gula merah, sedikit garam, sedikit kaldu bubuk. Sekarang bumbunya akan saya haluskan ya. Nah, ini udah halus, sekarang udah siap kita sajikan ya. Jangan lupa koreksi rasa. Oke, ini dia teman-teman, masakannya udah siap kita sajikan ya. Hari ke-7 saya masak terong bistik, tumis kacang panjang, tahu ya. Ini hari Minggu, biasanya saya hari Minggu itu masak yang ada aja, yang simpel aja dan menghabisin stok ya teman-teman. Ini saya goreng terlebih dahulu tahunya. Ini goreng tahunya udah selesai, dilanjutin sama goreng terongnya. Ini terongnya cukup digoreng sampai matang aja, nggak usah digaringkan. Nah, ini udah matang, sekarang saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya saya akan tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putih sampai harum. Ini minyaknya agak banyak ya teman-teman, jadi saya kurangkan terlebih dahulu. Selanjutnya baru saya masukkan cabenya ya. Nah, ini kita tumis sampai benar-benar harum. Selanjutnya saya masukkan kacang panjangnya. Saya tambahkan air secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, garam secukupnya, dan sedikit gula pasir. Dan ini saus tiram sekitar 1 sendok teh ya. Nah, ini jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan tahu yang udah digorengkan tadi ya. Nah, ini bumbunya udah meresap ke tahunya, sekarang kita angkat. Selanjutnya ini teman-teman, saya akan tumis terlebih dahulu bawang bombaynya. Kemudian bawang putih, bawang merah sama jahenya. Dan ini cabenya ya. Ada cabai merah dan cabai hijau ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan kornetnya sebagai pelengkapnya supaya ada rasa daging-dagingnya ya teman-teman. Sambil ditekan-tekan seperti ini supaya nggak menggumpal, dan gunakan api yang kecil aja. Nah, ini saya tambahkan air secukupnya. Kemudian saus tiram sebanyak 1 sendok makan, kecap manis 1 sendok makan, saus sambal sekitar 2 sendok makan, saus tomat sekitar 1 sendok makan ya. Kemudian setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, sedikit gula pasir, dan sedikit garam. Nah, sekarang kita masak sampai matang. Nah, ini udah matang. Selanjutnya kita masukkan terongnya. Kita aduk-aduk, kita masak sebentar sampai bumbunya meresap ke terongnya. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Sekarang udah siap kita sajikan. Oke, masakan hari ke-7 udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.